Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulika Disti Hapsari dengan NIM 2014140139, Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perilaku kehidupan konsumtif. Baiklah, saya akan memaparkan apakah itu perilaku kehidupan konsumtif. Pada ini, gaya hidup konsumtif. Deskripsi perilaku konsumtif, yang dimana perilaku konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan yang mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal menurut Tambunan 2001 ayat 1. Ada lagi nih, menurut Aprilia dan Hartoyo pada tahun 2013 ayat 73. Perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis di dalam kehidupannya yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan atau pemborosan dan tidak terencana terhadap jasa dan barang yang kurang atau bahkan tidak diperlukan. Pada paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku mengkonsumsi barang dan jasa secara berlebihan yang sebenarnya barang tersebut tidak dibutuhkan atau tidak penting dan merupakan keinginan semata tanpa memikirkan manfaatnya jangka panjang. Itu adalah deskripsi perilaku kehidupan konsumtif. Menurut Sumartono 2002 ayat 119, definisi perilaku konsumtif amatlah variatif, tetapi pada muaranya dari pengertian perilaku konsumtif adalah memberi barang tanpa pertimbangan yang terkenal atau sebagai keinginan atau bukan atas dasar kebutuhan pokok. Nah, dan secara operasional indikator perilaku konsumtif yaitu seperti membeli produk karena iming-iming. Ya, kita sebut lapar mata lah ya. Nah, individu membeli suatu barang karena adanya hadiah yang ditawarkan jika membeli barang tersebut. Yang kedua, membeli produk karena kemasannya menarik. Konsumen remaja sangat mudah terbujuk untuk membeli produk yang dibungkus dengan rapi dan dihias dengan warna-warna yang menarik. Apalagi wanita nih. Karena wanita sering disebut sebagai lapar mata, yang dimana beli ini, beli itu, dan sebagainya. Kadang wanita sangat boros dalam hal seperti itu. Yang ketiga, membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi. Waduh, ini wanita lagi nih, sering bergengsi dan untuk menampilkan diri, yang dimana konsumen remaja mempunyai keinginan membeli yang tinggi, karena pada umumnya remaja mempunyai ciri khas dalam berpakaian. Ya, zaman-zaman sekarang lah, zaman now, atau yang disebut sebagai remaja milenial, yang dapat menarik perhatian orang lain. Remaja membelanjakan uangnya lebih banyak untuk menunjang penampilan diri. Waduh, ada lagi nih, membeli produk atas pertimbangan harga, bukan atas dasar manfaat atau kegunaannya. Konsumen remaja cenderung berperilaku yang ditandakan oleh adanya kehidupan mewah, sehingga cenderung menggunakan segala hal yang dianggap paling mewah. Yang kelima, membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Remaja mempunyai kemampuan membeli yang tinggi baik dalam berpakaian, berdandan, gaya rambut, dan sebagainya, sehingga hal tersebut dapat menunjang sifat eksklusif dengan barang yang mahal dan memberi kesan berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi. Dengan membeli suatu produk dapat memberikan simbol atau status agar kelihatan lebih keren di mata orang lain. Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada indikator yang mendasari perilaku konsumtif pada remaja, yaitu membeli produk karena iming-iming hadiah lah, membeli produk karena kemasannya menarik, membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi lah, membeli produk atas pertimbangan harga, membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status, dan ada pula memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklannya, mencoba lebih dari 2 produk sejenis dan merek berbeda. Dan juga ada pula alasan remaja mudah berperilaku konsumtif, yaitu sebagai berikut. Faktor-faktor perilaku konsumtif, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, faktor sosiologis, yang dimana seorang remaja dari keluarga dengan status ekonomi yang tinggi secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku konsumtifnya. Dukungan finansial yang cukup cenderung membuat seseorang mudah untuk membelanjakan uangnya, seperti yang dijelaskan di atas. Popularitas dari orang tua juga termasuk dalam faktor sosiologis ini. Seperti contoh, seorang anak yang berasal dari keluarga yang terpandang atau orang tuanya merupakan keluarga yang banyak dikenal oleh banyak orang, akan memperhatikan penampilan dan gaya berbusana untuk menjaga popularitas dan kelas sosialnya. Yang kedua, kelompok referensi. Pola hidup konsumtif tak bisa lepas dari gaya hidup modern yang serba praktis dan mobile. Hal ini tentu didukung dengan teknologi canggih yang berkembang begitu pesat, sehingga memudahkan berbagai kepentingan dan yang terpenting adalah daya beli. Di satu sisi, pola dan gaya hidup konsumtif memberikan kenikmatan dan kepuasan baik secara fisik maupun psikologis. Namun disadari atau tidak, gaya hidup konsumtif justru memiliki dampak kurang baik terhadap kesehatan finansial. Konsumtif dapat diasumsikan sebagai pemborosan, sementara pemborosan itu sendiri bisa dimaknai sebagai suatu perilaku yang berlebih-lebihan, melampaui apa yang dibutuhkan. Ketika masih memiliki daya beli, perilaku konsumtif memang mengasyikkan. Kita bisa membeli segala sesuatu yang tak hanya sekadar apa yang dibutuhkan, tetapi juga yang diinginkan. Tanpa disadari, perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan bahkan mengendap membentuk karakter yang sulit untuk diubah apalagi dihilangkan. Jika sudah demikian, bayangkan apa yang akan terjadi saat daya beli tak mendukung lagi. Tentu saja kesehatan finansial akan mengalami gangguan yang bisa jadi semakin kronis dari hari ke hari. Lantas, jika sudah terlanjur konsumtif, apakah kebiasaan buruk ini masih bisa diubah dan diperbaiki? Intinya, selama ada kemampuan dan kemauan untuk mengandalkan diri. Pasti bisa mengendalikan diri dari perilaku konsumtif, seolah masih tampak abstrak. Bagaimana realisasinya? Berikut 8 cara yang bisa dilakukan untuk mengubah gaya hidup konsumtif alias boros. Yang pertama, menabung. Meski tampak sederhana, namun tidak semua orang bisa menyisihkan uangnya untuk ditabung. Apalagi mereka yang bergaya hidup konsumtif. Diakui atau tidak, banyak yang belum menyadari akan pentingnya menabung. Kesadaran mungkin sudah ada, tetapi belum terrealisasi secara terus-menerus. Yang kedua, membuat anggaran belanja. Anggaran belanja merupakan salah satu alat untuk mengatur aliran dana. Dalam konteks ini, tentu saja yang menjadi fokus utama adalah perencanaan pengeluaran. Kebutuhan bisa mencakup harian juga bulanan. Setiap pengeluaran harus diatur dalam pos-pos yang jelas. Yang ketiga, prioritaskan kebutuhan. Penting dipahami bahwa kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan. Sederhananya, butuh selalu perlu, sedangkan perlu tidak selalu butuh. Nah, jadi kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan atau hanya sekadar keinginan. Keempat, hindari pemakaian kartu kredit. Ada yang bilang kartu kredit tak ubahnya seperti kartu setan. Dia begitu mudah membujuk dan merayu perilaku konsumtif dengan berbelanja berlebihan bahkan untuk barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Mudah, praktis, dan gengsi, itulah iming-iming yang menggelitik psikologis manusia. Kelima, kurangi jalan-jalan dan cuci mata di mal. Jalan-jalan dan cuci mata di mal atau pusat perbelanjaan memang mengasihkan, namun akan berbahaya jika hal ini menjadi kebiasaan, maka lama-lama akan menguras kantong Anda. Mengapa? Cuci mata di pusat perbelanjaan berpotensi menimbulkan niat belanja yang tidak terduga dan terencana. Keenam, mulailah berinvestasi. Investasi merupakan salah satu cara untuk menghindari perilaku konsumtif, sekaligus merencanakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Apa pentingnya berinvestasi? Investasi dapat dipahami sebagai penanaman modal pada suatu usaha atau barang tak bergerak dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa akan datang. 7. Cermatlah dalam membeli barang. Mahal tak selalu berkualitas dan murah tak selalu murahan. Agaknya, prinsip tersebut perlu bahkan wajib Anda terapkan ketika membeli suatu barang. Kedelapan nih, paling penting dan sebagai masa depan kita untuk amal akhirat kita. Beramal dan bersedekah. Ini mana? Cara yang satu ini memang berbau religi, namun tak kalah ampuh untuk mengubah perilaku konsumtif. Dengan beramal dan bersedekah, berarti Anda telah berbagi dengan orang-orang yang secara ekonomi tidak seberuntung Anda. Pesan moralnya, dengan bersedekah, memberikan sumbangan atau donasi ke lembaga-lembaga sosial seperti panti asuhan, panti jompo atau fakir miskin, Anda telah membantu meringankan beban mereka. Oleh sebab itu, jika memiliki dana berlebih, akan lebih baik apabila Anda menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Baiklah, dari paparan di atas,
marilah kita untuk tidak tergiur dalam perilaku kehidupan konsumtif. Itulah paparan saya di atas mengenai penjelasan saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.